في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وَمَا يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan semuanya menjadi bekal buat kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Tema berikutnya berkaitan dengan air. Ini penguasaan air. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mulk ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u fadla ma'i litamna'u bihi al-kala. Janganlah kalian menghalangi air yang lebih untuk dimanfaatkan, karena itu berarti kalian menghalangi rumput dari air. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian di hadis yang lain, la tabi'u fadlal ma', jangan kalian menjual belikan air. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis yang lain, man mana'a fadlal ma'i aw fadlal kala'i mana'ahu Allahu fadla yaumal qiyamah. Barang siapa yang melarang orang lain untuk memanfaatkan air atau rumputan yang lebih, maka Allah akan melarangnya dari karunia di hari kiamat. Ini alhamdulillah kalau di Indonesia alhamdulillah air itu sudah dikelola oleh pemerintah, jadi tidak lagi seperti sebelumnya. Karena sebelumnya itu air dikuasai oleh swasta. Swasta itu pasti air itu diperjualbelikan. Kan pernah diajukan ke MK itu oleh organisasi Muhammadiyah. Jadi ada 3 kalau nggak salah itu, air, kemudian hasil bumi, apalagi satu itu, ada 3 itu waktu itu yang di judicial review itu
ketiga yang tak boleh dikuasai oleh asing. Itulah mungkin. Pokoknya ada 3 waktu. Salah satunya air. Kenapa? Karena air ini penting dalam kehidupan. Di dunia ada 7 negara yang sekarang sedang bersengketa berkaitan dengan air, yang dikenal dengan air Sungai Nil. Itu sampai hari ini masih bertengkar itu negara-negara itu. Satu yang di ujung sama yang di ujung sama yang di tengah. Kenapa? Karena airnya itu mau dikuasai satu negara. Itu kan tak boleh. Karena menghambat orang lain untuk mendapatkan air. Bahkan tadi salah satu hadis menyebutkan rumput aja, coba. Rumput aja itu punya hak untuk dapat air. Jadi kita ini yang notabene mungkin punya sumur apa namanya itu? Sumur sendiri ya. Ini kalau di sejarah air ini di zaman Rasulullah itu ya pernah di gurun pasir ada satu mata air yang di situ sering dilewati oleh pedagang-pedagang Arab itu. Nah, akhirnya sumurnya itu kan dikuasai oleh satu orang di situ. Nah, sehingga orang yang lewat di situ susah mendapatkan air. Nah, itulah sebabnya turunnya ayat ini melarang penguasaan air itu secara penuh. Jadi air itu dibagi bersama. Kalau di Batam ini kan ATB udah ganti nama, jadi apa sekarang dia? Jadi hak pengelolaannya. Jadi yang kita bayar itu sebenarnya bukan airnya. Yang kita bayar itu adalah pengelolaannya itu. Karena kan air sampai ke kita ini kan tak mungkin ngalir gitu saja dia. Ya kan pasti pakai apa namanya itu? Ada pipanya apa segalanya itu. Nah, itu bagian-bagian itu sebenarnya. Makanya air itu tidak boleh mahal. Kalau mahal, indikasi jual belinya muncul. Jadi air itu hanya cukup untuk ya kalau istilah apa namanya bayar materai aja, administrasi saja. Tak boleh mahal-mahal. Jadi air itu mesti murah ya. Sama dengan listrik tuh. Listrik itu sama, kebutuhannya hampir sama dengan air itu. Tanah sekarang mafia tanah banyak kan? Mafia tanah, jangan main-main sama tanah itu. Nanti kena gencet sama tanah baru tahu deh. Tanah terus ukur-ukurannya itu kan sama. Nah, kita alhamdulillah kalau air mungkin kalau Batam ruli biasanya ya. Nah, kalau mungkin komplek kayak kita masih aman lah. Karena sudah ada jaringan PT apa namanya yang baru itu? Moya bahasa Arab tuh udah Moya aja udah. Arab Mami Moya. Oh gitu. Jadi tak boleh sebenarnya. Jadi bagilah sesuai dengan memang porsi. Karena memang itu kebutuhan hidup kok. Orang lebih tahan minum daripada apa makan ya. Kalau masih bisa minum dia masih lumayan tuh, masih bisa tahan ya. Tapi kalau sudah tak minum udah repot. Orang makan itu makan apa aja, makan roti ke, makan nasi ke, dia mesti ada airnya. Tapi kalau orang minum air tidak mesti ada rotinya, tidak mesti ada nasinya. Itu kelebihan air. Makanya air itu menjadi patokan utama kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sisi lain penggunaan air pun tak boleh berlebihan. Nah, kita sudah pernah dulu bahas berkaitan dengan penggunaan air dalam wudhu. Penggunaan air dalam wudhu itu melebihi batas maksimal itu sudah makruh dia. Sudah makruh. Padahal air yang disediakan untuk wudhu itu kan air bersama itu. Tapi dalam ilmu fikihnya dibahas penggunaan melebihi batas itu makruh dia. Contoh, mencuci tangan untuk wudhu itu kan 3 kali. Nah, kalau dicuci sampai ke 4 kali, yang 4-nya itu jadi makruh dia dalam fikihnya. Nah, sampai sebegitunya. Jadi kawan-kawan ya jangan boros menggunakan air. Apalagi sekarang dunia kita ini apa namanya yang tingkat panasnya naik itu. Nah, itu kan
mengurangi air kan sebenarnya, mengurangi kadar air tapi membuat air naik. Air naik itu bukan berarti air banyak, enggak. Karena tekanan gravitasinya saja. Tapi pada intinya air itu berkurang. Makanya sekarang banyak negara sudah mulai membuat bendungan-bendungan untuk mengantisipasi kekurangan air ke depan. Terutama negara-negara yang punya pasirnya lebih banyak, gurun pasirnya lebih banyak. Orang Indonesia ini mesti bersyukur. Kenapa? Karena tak banyak gurun pasirnya. Yang banyak itu hutannya. Cuman sekarang banyak orang hutan. Maksudnya orang hutan yang bukan yang tinggal di dalam hutan. Orang hutan jadi-jadian katanya. Yang menghancurkan hutan itu yang berbahaya. Kita pun sama juga, menebang pohon itu jangan tebang pohon sembarangan. Sama juga. Jangan kira pula, oh ini tanah saya 200 meter persegi, punya banyak pohon, tebang aja, tak bisa juga. Kadang-kadang ada pohon itu yang ditanam orang, kenapa kita tebang? Itu perlu menjadi perhatian. Jadi tak bisa kita menahan air karena untuk kepentingan pribadi, tak bisa, dilarang oleh Rasulullah SAW. Di hadis yang lain, salasatun la yukallimuhullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Rajulun ala fadli ma'i bil fala'i yamna'uhu ibn as-sabil wa rajulun bai'a al-imam la yubay'uhu illa lidunya fa in a'tahu fiha waffa lahu wa in lam yu'tihi minha lam yafi lahu wa rajulun ba'a rajulan sil'atan ba'da 'asr fahalafa billahi li'akhaziha bikadha wa kadha fasadaqahu wa huwa ala ghairi dhalik. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diperhatikan di hari kiamat dan tidak akan disucikan dosa-dosa mereka, dan mereka akan menerima azab yang pedih. Pertama, seorang laki-laki yang menguasai air atau sumur. Sini tak ada kan? Tak boleh. Itu udahlah dapat siksa yang pedih, tak diajak komunikasi sama Allahnya, ini ruginya luar biasa. Tak dipedulikan oleh Allah Subhanahu. Karena kesempatan berbicara dengan Allah itu di akhirat. Kalau di dunia kita tak nyambung kita. Kecuali orang yang sudah mencapai tingkat ibadahnya, ma'rifatnya yang luar biasa. Kita ini belum ada. Jadi tak bisa, kita tak merasa kadang-kadang. Makanya kadang-kadang kita masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah itu selalu dijaga oleh Allah. Beda kalau kita baru mencintai Allah. Kalau kita baru mencintai Allah, Allah belum cinta kita, itu belum berpadu dia. Maka yang dibutuhkan itu kita sudah taat dalam bentuk cinta kepada Allah, kemudian Allah cinta sama kita. Ini yang luar biasa. Nah, orang-orang seperti ini tidak banyak dia. Salah satu kelebihannya orang yang dicintai oleh Allah, apapun dicukupkan, apapun keinginannya itu sudah dicukupkan. Nah, dia tak tertarik lagi dengan dunia ini. Karena semua yang dia dapat maupun yang tidak dapat, ya dia sudah anggap itu punya Allah semua. Jadi dia adalah nikmat hidupnya. Kita kalau masih mengais, ya lebih mendahulukan mengaisnya daripada ibadahnya, berarti kita masih butuh yang dikais daripada butuh Allah. Kemudian seorang laki-laki yang mengikat janji dengan seorang imam hanya untuk dunia. Jika sang imam memberinya keuntungan dunia, maka ia pun akan mentaatinya, dan jika seorang imam tidak memberinya, maka ia tidak mentaatinya. Itu salah satunya. Nego yang disebut dengan ulamanya tak berintegritas, lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya. Kan banyak orang yang cari aman kan,
banyak cari aman, takut berkomentar akhirnya, takut menyampaikan yang hak, yang penting aman. Itu salah satunya. Yang penting aku dapat makan, aku hidup tenang, dah. Hidup tak bisa seperti itu. Ada tanggung jawab yang lain. Ya sampaikanlah yang benar, sampaikan yang benar, yang tak benar sampaikan yang tak benar. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan meskipun itu, sampaikan yang benar itu meskipun itu pahit. Pahit dalam artian ya mungkin dia akan dikriminalisasi, mungkin dia akan dikucilkan, dimusuhi dan lain sebagainya. Mudah seperti itu. Sekarang tinggal milih. Kita milih Allah atau masih milih manusia. Memang milih manusia itu jalannya menghadap Allah. Tapi kita harus tetap dahulukan Allah. Makanya terutama solat ya. Solat itu sangat penting. Makanya di dalam Al-Quran itu ada namanya melalaikan solat. Melalaikan solat. Udah masuk waktu tapi dia belum solat, masih nyantai. Akhirnya larangan solatnya muncul. Misalnya ibu-ibu masak, udah masuk waktu, padahal masaknya ini bisa di stop, masih nyantai. Selesaikan masak dulu lah, masih panjang waktu, mandi dulu lah dan lain sebagainya. Akhirnya keluar larangan syar'inya, tak boleh solat. Akhirnya kan tak solat tuh. Nah, kena melalaikan solat tuh. Makanya antara perempuan sama laki beda. Kalau perempuan dengar azan, dia sudah boleh melaksanakan solat di rumah sendiri. Tapi beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau dengar azan itu berangkat ke masjid. Kalau solat di rumah dia sama dengan mak-mak. Jadi solehah dia. Jadi masing-masing sudah dikasih porsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan porsinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar kalau di masjid itu lebih banyak nampak bapak-bapak daripada ibu-ibu. Tapi kalau terbalik, ibu-ibunya yang banyak nampak, bapak-bapaknya tak nampak, ini dia dah. Dah terbalik berarti dia kan. Terbalik sudah dunianya. Wa rajulun mana'a fadlal ma' fa yaqulu Allah Ta'ala al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma'in lam ta'mal biyadak. Dan seorang laki-laki yang menghalangi manusia memanfaatkan air, maka Allah berfirman, pada hari ini aku melarangmu memanfaatkan karuniaku sebagaimana dahulu engkau pun melarang orang lain memanfaatkan air, padahal air tersebut bukan hasil jerih payah tanganmu. Apa yang kita lakukan buat air? Kan tak ada kan? Makanya kayak model PT apa? PT Moya kan? Bukan dia yang bikin air, bukan dia yang buat air tuh. Dia hanya mengalirkan saja, pasang pipa, pasang mesinnya, gali sana, gali sini, sambung ke rumah-rumah. Kan itu. Jadi jasanya itu yang dibayar, bukan airnya yang dibayar. Airnya tu tak bernilai dia, subhanallah, tak ada angkanya itu. Makanya tadi Allah langsung tegur, suruh Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada manusia. Bahkan bertanya Allah, kalau air kamu kering, nah siapa yang akan isi air itu? Alhamdulillah kita kemarin Allah turunkan air kan. Yang sempat kering sumurnya dah penuh lagi. Padahal sebentar aja Allah turunkan air. Kita manusia 2-3 hari tak turun hujan, dah mulai kita sibuk ya. Kena hujan sejam 2 jam, sibuk juga lagi juga. Subhanallah. Inilah kita ini manusia. Jadi mari sama-sama air. Nah, terutama ketika mau digunakan untuk ibadah. Jangan pernah lagi beralasan air tak ada dan lain sebagainya. Air kita berlimpah, subhanallah. Ada orang rumahnya airnya mati, tetangganya airnya mengalir,
tawarkan kepada tetangganya untuk ibadah, khususnya untuk ibadah itu penting. Jangan dia beralasan, saya tak bisa solat, airnya belum jalan, belum ngalir, padahal tetangganya airnya ngalir cuma. Jadi perlu diperhatikan yang seperti itu. Nah, belum lagi untuk minum kita. Makanya kan ada sejarah tuh yang hewan gara-gara ngasih minum hewan ya, kan bukan ngasih makan itu, ngasih minum juga. Ngasih minum hewan dapatnya surga. Nah, bagaimana kalau nggak ngasih minum manusia? Ngasih minum hewan aja masuk surga. Makanya kalau ngasih minum manusia ini kan luar biasa. Ini lagi duduk-duduk gini kan, kasih air. Wah, ini luar biasa. Dia harus, kadang-kadang kita disentil jauh-jauh tak terasa dia. Dia kalau dah kena telinganya, baru dia merasanya. Iya, barokah itu. Cepat responnya tuh, ambil langsung terakhir. Yang membagikan tuh dapat pahala kok. Dapat pahala dia. Berapa orang yang dia kasih minum meskipun bukan air dia punya, hanya bagikan aja. Yang kecil-kecil begini harus cepat responnya. Peduli itu penting, peduli itu. Peduli sama kawan. Mestinya dari tadi loh. Ketika air ini sudah nempel di sini, mestinya itu cepat dia pret. Lama saya tunggu, kemana tak muncul-muncul. Padahal kita ngomong air. Nah, lambat dia responnya. Nah, harus harus dicas dia. Makanya kadang-kadang kita ini perlu disentil. Allah kadang-kadang nyentilnya kayak gitu juga. Ada yang ya pelan-pelan, ya kalau tak terasa dia pelan-pelan, kadang-kadang dikasih yang kenceng sikit biar dia terasa. Dikasih sakit perut misalnya kan, masih juga tak merasa dia kan, kasih sekalian masuk ICU 2 hari kan? Cara Allah mengatur kayak gitu. Jadi sama dengan kita ini, mesti ada kepedulian berkaitan dengan air. Kemudian tema-tema yang lain hampir sama ya. Ini berkaitan dengan hewan. La'anallahu alladhi wasama. Allah melaknat orang yang mentato hewan. Hewan pun ditato pula lagi. Subhanallah, ini dosa besar juga. Kalau hewan saja itu sudah berdosa, apalagi manusia. Tato. Kan ada hewan dikasih tanda biasanya kan, pakai besi panas itu loh. Stempel. Itu tak boleh itu. Sapi, kambing, patung. Pakai besi panas. Coba tato ke kita dulu deh. Tato sendiri kan, baru kalau kita merasa panas, berarti jangan diunikan ke orang. Ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma balaghakum anni la'antu man wasama al-bahimata fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha wa naha an dhalik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Apakah belum sampai kepada kalian bahwa aku telah melaknat orang yang menandai hewan dengan besi panas di wajahnya, di punggungnya, di badannya, dan aku melarang perbuatan itu. Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dulu zaman Rasulullah ada seperti itu, maka dilarang. Karena ada sejarahnya. Semua larangan itu biasanya ada sejarahnya, tidak serta-merta dia. Kenapa? Karena standar kehidupan awal aslu kulli syai' mubah kan. Asal segala sesuatu itu boleh. Nah, ketika ada pelanggaran-pelanggaran, ketika ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka keluar status hukumnya. Ya, keluarlah hukum dalam Islam itu 5 kan. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram.
yang baik untuk manusia diperintahkan oleh Allah, maka statusnya menjadi wajib dia. Motivasi oleh Allah, motivasi oleh Rasulullah untuk manusia menambah amal solehnya, statusnya menjadi sunnah ya. Untuk menghidupi saja, tidak terlalu memberatkan, hanya sekedar saja, maka statusnya mubah. Seperti makan. Makan itu banyak hukumnya tuh. Dia bisa jadi wajib, dia bisa jadi sunnah, dia bisa jadi mubah, dia bisa jadi makruh, dia bisa jadi haram. Tapi hukum aslinya mubah makan itu. Sama ibadah pun sama juga. Ibadah itu status hukum utamanya wajib, tapi dia bisa menjadi sunnah, dia bisa menjadi makruh, dia bisa menjadi haram. Contoh ketika dilarang beribadah tapi beribadah, itu jadi haram dia kan? Tak boleh. Jadi ketentuan-ketentuan yang seperti ini penting buat kita dalam kehidupan, supaya jalannya jelas. Maka dengan adanya Islam dan iman ini, kita luar biasa. Dengan Islam ibadah kita jelas. Kenapa? Ada pengajaran-pengajarannya, ada pendidikan-pendidikannya, ada edukasi-edukasinya, itu jelas. Dan sementara dengan iman menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh itu. Kenapa? Meninggalkan yang maksiat itu amal soleh namanya. Meninggalkan maksiat itu, menjauhi maksiat itu bagian dari amal soleh kita kepada Allah Subhanahu. Penjelasan syarah dari Syekh Muhammad Utsaimin, menandai wajah unta dengan besi panas atau hewan-hewan ternak yang lainnya, maka hukumnya haram, bahkan termasuk di antara dosa besar ya. Makanya masuk dalam pembagian dosa besar. Jadi menyiksa hewan ya, tidak hanya itu, contoh saja, misalnya unta dulu zaman Rasulullah. Sekarang mungkin kucing ya. Kucing. Sekarang orang banyak suka pelihara kucing kan? Kucing. Dikasih tanda kucingnya kan, karena takut kalau keluar hilang kan. Tanda kucingnya. Sakit kucing itu ditandanya. Ada yang ditandanya ekornya dipotong ujungnya. Apa itu? Itu tak boleh. Perbuatan yang menyiksa. Makanya pelihara kucing, pelihara anjing, pelihara burung, itu jangan disiksa dia. Jangan disiksa, dirawat. Pelihara burung tuh yang banyak juga sekarang ya. Itu jangan disiksa. Jangan diadu dia. Kalau suaranya cantik kan bagus. Jangan lupa dimandikan kawan tuh. Ini taruh dalam sangkar jadi mandikan tidak. Kenapa burung tuh memang dunianya lepas ya? Karena kalau hujan dia main hujan dia. Coba kalau dimasukin sangkar tak dikasih mandi macam mana coba? Kita aja dikurung tak dikasih mandi macam mana coba? Kan sama itu perilaku yang tidak baik. Nanti salah satu bagian dari contoh, tinggal dikembangkan saja nanti seperti apa. Kemudian apa lagi ya? Berjudi udah sering lah dibahas ya. Tak usah dibahas lah berjudi. Dunia sekarang banyak orang judi nih, judi online. Wah, itu banyak judi online. Tak selamat lah dunianya tu. Judi online. Ya, judi tak selamat. Tobatlah cepat-cepat. Kan banyak judi di online tu kan. Di handphone itu loh. Macam-macam namanya tu. Wah, pengalaman ya? Banyak namanya tu. Tak usahlah yang gituan, ngapain coba? Tak ada untungnya. Menang pun tidak. Dia biasa ngumpan aja tu, menang sekali habis tu dah. Ada. Tapi orang yang sudah gila di situ tu, nauzubillah, habis hak-hak keluarganya habis semua, hak istrinya, hak anaknya, hak orang tuanya habis, pakainya buat judi semua. Masih banyak kok. Banyak.
Dia diam-diam aja. Apa buka dalam HP-nya masing-masing. Berani enggak? Buka semua HP sini, cek. Pasti ada itu. Kalau karena dia kan ada aplikasinya kan? Ada dia. Gini-gini tahu juga. Karena pembahasan dalam kehidupan dunia itu tak bisa ditutup dia. Masih ada semua. Makanya solat itu yang perlu diperbaiki. Di Darul Ifta Mesir, Dewan Fatwa Mesir itu mengingatkan masyarakat Mesir. Tapi saya kira bagus juga untuk kita mengingatkan bagi jamaah muslim untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah dalam solat. Karena banyak orang merasa sudah solat tapi sebenarnya dia tak solat, terutama di bacaan Fatihah itu. Kenapa? Karena bacaan Fatihah itu bacaan rukun dia. Kalau orang solat tak baca Fatihah, dia tak solat. Tapi orang yang solat baca Fatihah tapi dia tak baca surah, dia tetap solat. Karena surah itu sunnah, dia tak wajib. Tapi kalau Fatihah wajib. Nah, supaya solatnya itu benar, karena solat yang benar itu mampu dia membuat orangnya itu, membuat diri orang itu tahu dia mana ini yang mungkar itu tuh tahu dan tak akan pernah buat. Itu masalahnya. Nah, kalau masih buat kan banyak orang tanya tuh, nah, Pak, si itu kan mantap tuh solatnya, tapi kok masih korupsi? Ya kan? Banyak pertanyaan itu. Dia muslim tapi kok masih korupsi? Ya mungkin dia merasa dia sudah solat, padahal sebenarnya dia tak solat. Kenapa? Baca Fatihahnya tak betul. Makanya ya kita orang dah tua ni biasanya malu belajar. Panggillah apa yang hebat baca Fatihahnya itu, panggil ke rumah untuk ngetes saja. Saya tolong dengarkan baca Fatihah saya, kalau saya tolong dibenerin. Itu perlu. Kadang-kadang kita ini karena merasa sudah hafal, dah malas nengok kan? Kan dah hafal semua Fatihah pasti. Tapi satu hari ada enggak pernah nengok sekali Al-Fatihah? Nengok tulisannya maksud saya. Atau yang sudah ada aplikasinya dalam handphone, buka, tengok. Karena kita merasa hafal, kadang kita udah malas buka, malas tengok, sehingga kadang-kadang tertukar tuh huruf-huruf yang hampir sama. Terutama biasanya yang keliru itu, kawan-kawan yang baca keliru itu huruf ain sama huruf hamzah. Padahal jauh bedanya hamzah sama ain. Apa bedanya hamzah sama ain? Kalau ain itu panjang ekornya, kalau hamzah itu pendeknya. Dan hamzah itu jarang nyambung, dia pasti nempel-nempel aja dia. Kalau ain nyambung, bisa sendiri. Dan maknanya tu jauh, maknanya rusak dia. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ainnya jadi hamzah. Apa artinya? Sakit ya? Coba kalau diterjemahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu apa artinya? Kalau yang sakit maknanya kan? Dah tak cocok dia. Batal itu. Batal baca Fatihah, batal solat. Ulang. Kemudian an'amta tu kan? Sering tu. Kemudian antara sin sama sod beda. Sod itu buncit perutnya. Kalau sin itu dia tak langsing. Dia bergigi, model bergigi dia kan.
Beda bacaannya. Jadi jangan disamain. Kemudian huruf H yang tebal sama yang tipis tuh. Kan di dalam di ayat terakhir Al-Fatihah tuh ada 2 situ kan. Kadang-kadang tertukar tuh. Padahal sebenarnya dua-duanya tebal semua tuh. Jadi supaya mengingat huruf itu, biasakan melihat. Jadi kalau kita baca Fatihah itu terbayang dia. Oh, itu hurufnya itu. Jadi tak salah jadinya. Tapi kalau jarang nengok, dah tak ingat lagi dia hurufnya itu seperti apa. Tahu baca aja. Makanya banyak salahnya. Hati-hati solat. Kita merasa, oh saya sudah solat saya. Padahal di sisi Allah belum solat kita. Kenapa? Salah. Nanti harus diperbaiki. Dah habis. Selesai. Ada yang mau tanya? Silakan. Masalah air tadi lah, misalnya kita usaha di sumur, kita bikin usaha air Air? usaha air minum, kita punya sumur, kita bikin usaha air galon gitu. Punya sumur air, kemudian bikin usaha air galon. Boleh nggak tuh jual? Boleh, tak masalah. Karena yang dijual itu bukan airnya, galonnya yang dijual. Galonnya sama antarnya. Makanya jualnya nggak usah mahal-mahal, murah aja air. Tapi kita tetap aja menganggap itu jual air kan? Padahal dia jasanya itu yang dibayar. Satu kan dia bermodal tuh, dia beli mesinnya, dia beli galonnya, dia beli pipa, panggil orang suruh pasang dan lain sebagainya, ada listriknya dan lain sebagainya. Jasanya itu sebenarnya yang dibayar. Makanya 1 galon itu berapa 1 galon? 5.000 ya. Turunkan harga enggak apa-apa. Aqua. Ya Aqua punya siapa? Dah tahu mahal kenapa dia beli? Iya. Makanya air hujan itu dimanfaatkan. Siapin itu apa namanya itu? Bak-bak itu yang plastik itu kan bagus. Jadi tak bisa lagi kita mengklaim orang jual air mahal. Jadi kita tak mau nyiapin air. Allah turunkan, tengok kayak kemarin aja. Ketika Allah turunkan, coba kalau tampung penuh semua enggak? Pasti penuh. Karena kita enggak mau nampung, lewat aja airnya. Dimanfaatkan air itu. Jadi nanti manfaatnya ketika alir air itu tak jalan, kita masih punya tampungan air. Banyak bisa digunakan kok. Cukup ya? Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Enggak tahu nih ada berapa kali lagi kita nih? Tak banyak lagi, tinggal sedikit. Mudah-mudahan cepat selesai. Cepat selesai, amalkan yang sudah tahu. Jangan pura-pura tak tahu ya. Saya sudah sampaikan. Kita jelas. Direkam lagi coba. Jadi buktinya ada bahwasanya saya sudah pernah menyampaikan. Amalkan yang baik. Itulah modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tak buat belum tentu menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah. Tapi yang sudah dibuat, benar kita membuatnya, sudah benar kita sampaikan kepada orang lain, insya-Allah dicatat oleh Allah dalam bukunya. Nanti ketika kita di hadapan Allah jelas ada semua bagian-bagian kita. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها